Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan peserta majelis taklim di radio yang kami yang bak diri manusia dan merupakan watak bawaan karena manusianya nepeduk nafsu li Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bisalihin. Wa min abwabihil azimati ad-darahimu wad-dananiru wa sairu asnafil amwali minal urudi wad-dawabi wal-iqari fa kullu ma yazidu ala qadril quti wal hajati fahuwa mustaqarrus syaitan. Antara lain pintu-pintu syaitan yang besar adalah dirham dan dananir. Bahasa awai dirham dan dinar adalah bentuk uang, alat tukar. Bahasa katanya peng, keuangan, uang. Dan semua senef-senef harta, baik mata benda perniagaan atau kenderaan-kenderaan dan binatang-binatang atau kebun, tanah, fakullu ma yazidu ala qadril quti wal hajati fahuwa mustaqarrus syaitan. Maka apa saja sesuatu yang melebihi di atas ukuran kebutuhan pokok dan hajat, semuanya itu adalah tempat menetap syaitan. Harta, baik berupa uang dan segala hal yang menyangkut dengan fasilitas udip dan kepemilikan, nyan adalah pintu syaitan. Maka siapapun yang memiliki kepemilikan yang melebihi dari ukuran kebutuhan pokok, peluang untuk tergoda oleh syaitan nyan selalu na. Orang yang punya harta lebih dari kebutuhan pokok harus lebih hati-hati dan teliti menjalani kehidupan karena gampang tergoda oleh syaitan. Fa inna mamma'ahu qutuhu fahuwa farighul qalbi an hammil ma'isyah. Karena sesungguhnya orang yang besertanya cuma makanan pokoknya, kebutuhan pokoknya yang tidak boleh tidak, maka orang itu hatinya kosong daripada susah kehidupan. Orang yang paling tenang adalah orang yang nak jaro hanya sip untuk kebutuhan pokok-pokok saja. Hanya kebutuhan pokok, ya pasti susah. Peit udep. Lebih dari kebutuhan pokok, peluang untuk tergiring kepada hidup yang jauh lebih pahit daripada orang yang hansip kebutuhan pokok. Memang aneh waktu terpegah sepintas, sangat logis. Karena yang biasa tergambarkan bagainya, di saat melebihi dari kebutuhan pokok, disitulah kebahagiaan dan ketenangan udip. Tak yakini atau hana, yang hanya sekedar perasaan, sangkaan yang sulit terwujud di dalam kenyataan. Orang hansip untuk makan minum, kebutuhan untuk ibadah, ya pahit sekali. Tetapi huranya, cikalan mungkin jita data sendiri dari mandum-mandum orang susah, pakan susah, karena hana makanan dan minuman untuk pubut kebaikan dan ibadah membahagiakan akhirat, atau karena hansip fasilitas yang selain dari kebutuhan pokok. Silakan survei. Pasti akan lebih persentase manusia udip sibuk dan susah dan merasa tidak cukup, yang tidak cukupnya kan untuk kebutuhan yang mendesak dan primer utama. Orang beriman yang paling dibutuhkan adalah tenaga dan fasilitas untuk mampu berkhidmah dan beribadah kepada Allah. Fasilitas untuk ibadah tidak terlalu mahal, tapi fasilitas untuk menuruti keinginan dan nafsu, itulah yang membuat beban dan mahal sekali. Semakin tatim survei dengan segala kesadaran, pasti tak akui pu yang dipegah oleh ulama di dalam kitab.
Orang yang pas kebutuhan pokok ganyan tenang udip. Pakai kerja tenang udip. Karena hana timoh galak ke pupu yang kalan. Pakai hana timoh galak. Si kebutuhan saya pudah fikir si atatan. Persih lagi kehidupan tanya masyarakat biasa. Hana pernah tertarik untuk tak miliki pesawat karena kada rasa bahawanya hana mungkin. Itu yang nak harta tu hanya sip ke Honda. Peluang untuk tak mengutang dan beli sebuah pesawat yang triliun atau puluhan miliar atau ratusan miliar untuk tak minta hana mungkin. Yang nablang dua nalih padip ton payah tak untuk teruk tak beli pesawat. Kena lebut hana jadi mentingat tentang ke beli pesawat dan hana pernah tudang utang karena bak beli pesawat. Tudang utang habis tenaga hantar mepiuh buat minta rezeki karena hansip untuk kebutuhan yang terasakan itu mungkin dicapai dengan cara usaha-usaha yang lebih banyak. Maka pemantang yang memungkinkan tercapai dengan tambah usaha dengan bermacam cara yang nyoke yang membuat tergiring kepada kesibukan menyelesaikan persoalan-persoalan keinginan udip yang han abih-abih sampai tok ngan mati. Orang yang napeng tajan tertuh ribe nyen paling itimuh keinginan hanya untuk beloi tangan. Karena yum tangan 500 ribu atau 1 juta. Karena kagakalan hana cara untuk yak mita untuk gerempak lebih dari ukuran 1 juta. Tetapi untuk ukuran 1 juta menyokana sertu nyan manteng nak semiki nyo na cara tak mitai no bacut tak mitai dia bacut dengan usaha-usaha yang terbiasa akan teruk. Maka akan dipakai yang 100 ribu nyan untuk menghasilkan harga barang yang 1 juta. Tapi orang yang nak lebih peng 1 juta nak peng 2 juta nya akan membayar ganyan. Munyo tabloid tangan si lebih. Yang nyo tinggal penting ki bancara tabloid Honda. Pakan men tabloid Honda nak tabloid tangan. Hai peng kalau lebih tabloid tangan. Ya tabloid tangan tinggal tinggal peng. Sementara kena peluang. Je ke pangkai dah kredit. Je kan je tak bayar bacut-bacut. Hai pada tahun bayar bacut-bacut. 2 tahun. Man 2 tahun nyan. Dep na habis wate tak minta peng. Hai cikali aju. Si urang menumpak peng 100 ribu. Nya hinang ke campli ke dumpu buat 100 ribu nyan. Pasti yang bisa disisi untuk utang hantuk 100 ribu si urang. Mau teka hansip ke kredit ai tak utang pala elam. Boleh jadi gelah bat tak bayar ke yum Honda, tetapi na utang tak utang pala gara-gara tak pegelah ke utang Honda yang perlu tenaga pikiran, perlu hati semikir, perlu tubuh mencari. Golong mabih hatranyan kata damah adalah elam kai timo keinginan. Tapi bagi orang yang merasa tidak mungkin dari awal kan, pasti hana timo keinginan. Wate hana timo keinginan, hana pernah susah gaknyan karena hana baganyan keinginan yang hana teruk. Pakan hana keinginan yang hana teruk. Hai hana keinginan putro. Tetapi di saat punya keinginan selalu menggiring untuk mencapai keinginan yang pasti nafsu melebihi dari kemampuan. Keinginan yang melebihi kemampuan yang didorong dan timoh oleh nafsu dan disambut oleh nafsu nyo adalah peluang bagi syaitan untuk menggoda. Tanyo tengah taduk-duk kerot. Kak tengok ke model baru. Atau kak tengok bercita jak ukudel letak akalan mak toko jih kadang-kadang ada baru. Yang gambarkan bayang-bayang atanya tu syaitan. Setelah syaitan kah dibayangkan, disambut oleh nafsu cocok. Hai memang antara godaan syaitan dengan nafsu selalu match, selalu cocok. Memang nafsu diciptakan untuk sesuai dengan giringan syaitan. Sementara orang yang nabak jaro sebatas kebutuhan paling utama, nyo orang yang paling tenang. Di saat melebihi sedikit akan melebihi keinginan jauh 10 kali dari sedikit. Yang memang laginya lah wateta survei takalan menan kenyataan kehidupan dan arah nafsu ketanyo manusia. Falau wajada mi'ata dinarin mathalan ala tariqin imba'atha min qalbihi asyra syahwatin tahtaju kulla syahwatin minha ila mi'ati dinarin ukhra. Orang yang nap hanya untuk kebutuhan pokok, kosong hati, hanya timoh keinginan tapu karena merasa tidak mungkin.
Tapi wateka gerempak sirtuh dinar yang melebihi dari kebutuhan pokok. Na lebih dari kebutuhan pokok sirtuh ribai. Menan contoh. Pun nilai tenang tiga bedah dari rumah ti kena ablo berah dengan campuri laga. Yang lain ni banyak ti tan kita mikir. Pula tu mikir ti peng tandu tepat. Dalam perjalanan ka merempak rezeki sirtuh ribai tu. Nyan menyokana sirtuh ribai tanpa disengaja dan disadari. Timoh jula mati 10 boh keinginan lain. Yang tiap sabuh keinginan sirtuh ribai yumi. Man 10 boh puduman padip. Hai sirtuh kali 10 ju. Ka perle 3 juta. Cuman wateka perle 3 juta ukuran keinginan yang hansip padu. Hai menyobuno yang na bajaro sirtuh ribai yang hansip kati kurang sirtuh ribai. Pasti lo yang hansip dengan yang tip. Dengan yang kita miliki dengan yang hansip yang sesuai lagi nafsu pasti lebih le atau yang nafsu. Di sana sirtuh ribai itimuh 10 kali berarti perlepeng 3 juta. Wate perlepeng 3 juta berarti hansip kurang sirtuh ribai. Sementara segolom na sirtuh ribai iganyan tenang hati hana perle tepu. Di sana hana peng bajaro sirtuh ribai nya hana itimuh tepu. Mati Fal'an lama wajada mi'atan zanna anna syara bihaganian. Maka sekarang manakala mendapati sertuh yang disangka jih ngan sertuh nyan kaya, padahal sungguh jadi jih ino menghajat kepada si kurung retuh. Nyan bahan menan cara hage jadi hampir hage nanti rugolom na sertuh pikir nyan apa yang sertuh ribe ka tenang malah kalau be sertuh ribe wate kana sertuh kai ti mohon nyohot je oh mahantip sertuh empah baru sip benar 3 juta nyan baru tenang tu. Padahal kena lebut yang kejadian pu rugolom na sertuh perle ke sertuh wate kana sertuh ka perle ke kurung sertuh tu rupa ji lebih gasin leh na sertuh ketimbang rugolom na sertuh. Rugolom na sertuh ke sertuh tak perle wate kana sertuh ka perle ke 3 juta. Yang kejut dalam kenyataan siapa yang lebih memiliki punya beban dan kebutuhan jauh lebih besar ketimbang orang yang lebih kurang gemiliki. Hajat orang yang nak gemiliki 1 juta nyan dipastikan dalam kebiasaan genyan baru merasa puas apabila na 10 juta. Baru merasa sip apabila na 10 juta. Tapi bagi orang yang kana sajan 10 juta akan gedapati perasaan sip genyan bak 100 juta. Sehingga semakin le kepemilikan, semakin banyak kebutuhan dalam perasaan. Padahal bandum-bandumnya adalah dari keinginan-keinginan yang berlebihan yang timuh tanpa sengaja disebabkan oleh kepemilikan yang kana bajaro. Kepu teman menghajat lelom, hai kadehut lias daria mimba dihadaran yang umurha, hai sebahagian tak pakai tak pegang rumah. Sebahagian tu kepu hai tablo pembantu tablo lamin munyo jamun blo lamin tu kepu kundik munyo ino hai untuk lu tak sewa pembantu bang lebih tenang olehnya yang lain hai untuk perabotan rumah nyopi model baru model awai kawut cerita mutang yang hantip olehnya lom kablo baje baru bak blo baje baru bak blo perabot rumah bak blo nyo tupperware je nyan pu hanap sambung le wa kullu syai'in min dzalika yastad'i asya' ukhra taliqu bihi mimma la yafi bihi dzalikal mal. Setiap sesuatu yang kata milikinya yang kata blonya nyan pasti menghajak ke pula ilmu pun peng deuh ile nyo kasib tu tablo baje mutang bacut ka blow leh blownya boh sip ngan mutang atau hana payah mutang ube pai sip aju tak miliki sip aju peng na 100 ribu pai merempak baje yang tak galak 100 ribu kau ube pai hana mutang pada fikirnya han tedang utang oh pasti hati katanya iyo mutang la ilom puta bab hai baje kalaga mau te baje kalaga lewe han cocok le yang lewe nyan lewe tuha baje laga nyo yang payah mangat matching ya belau lewe lah lain mak bancara
Oh kredit. Mangki bancara bayar. Hai bayar becut-becut. Ngemput dah bayar ngempeng. Mampengnya 4 man. Hai tamita. 4 tamita apa yang nak. Kah hansip sertuh ribeta. Keluar. Puat kala tak belah luarnya kasih belah. Apa ni nak? Kada silap si patu. Han cocok. Luar kan lagak masak si patu lagi nya. Cocok baru. Han cocok warna. Payah pu cocok warna. Pu cocok bak kualitas. Olehnya lom. Hai munyo kapai si patu. Kapai silap. Dadakalan water. Bajai pai. Rok pai. Luar pai. Silap pai. Tu si patu pai. Jilbab. Menjilbab na kau jilbab baru. Hai na ke jilbab baru. Mana cocok warna. Nyo warna bajai nyo dengan jilbab je. Kablo jilbab lom. Kata dah utang lom. Oh mana tu dah utang tu man. Kan dah lekai belakau tu. Atau dah lekai bak cara tu. Mai lakonya tu man. Untuknya kepayah kebedah minta. Tegurung-gurung kah tu mai ibadah lakau. Kami lainnya lakau. Sehingga habis-habis. Wadzalika la akhiralah. Sehingga hana akhir. Leh nyojeh lom laju. Hana piu-piu habis-habis. Padahal umum kat Tuhan aju-aju. Ujung-ujung pun fayaqa'u fi hawiyatin. Maka jatuh ia dalam neraka hawiyah yang berujung kepada umku jahannam. Ujung-ujung ji adalah lamlu urung jahannam. Fala akhiralahu siwahu. Maka tiada berujung baginya selain daripada neraka. Mampakan rumah berujung ke neraka. Habis umumkan bak pubut taat, pubut kebaikan. Tapi yang nak habis rezeki bak minta-minta rezeki. Pusip-pusip atas hantip. Leh nyojeh, lejeh lom. Ujung but, wow, bak Allah Ta'ala dengan segala untang dosa yang hansip ibadat untuk membayar hutang-hutang dosa atau hansip fahala untuk mencapai kepada kebahagiaan abadi di akhirat. Yang ketujuan syaitan. Maka hati-hati. Di saat Allah kepetinggah harta lebih, harus jauh lebih hati-hati ketimbang dengan orang yang harta sebatas kebutuhan pokok. Menyongengkan kalian kedua tu masing-masing. Pengalaman roh tersendiri, pengalaman gop, tapi dengan kesadaran, dengan kensafan. Nyan baru adanya. Maka menangkah nepegah oleh Allah. Di saat Allah nabi nikmat, nabi sumber-sumber untuk mentenang-tenang, fajramu mutrafiha. Maka berbuat fasik orang yang bersenang-senang itu. Kapan bersenang-senang? Di saat punya modal dan kesempatan untuk bersenang-senang menuruti keinginan nafsu. Maka timbul di dalam kefasikan. Ujung but pun orang yang kaya lebih raya peluang bagi syaitan ketimbang dengan orang-orang yang hanya sekedar cukup kebutuhan pokok. Hansip kebutuhan pokok, ya memang udip susah karena memang kebutuhan pokoknya hanpat hindari. Tapi kelebihan lebih bacut menteng dari kebutuhan pokok akan menggiring kepada keinginan yang jauh lebih besar yang hansip, dan keinginannya selalu berpindah. Apabila truk keinginan satu, hutnyo akan meminah bak sipluh. Di saat na sipluh, nafsu akan meminah hutjih bak sertuh. Di saat kana sertuh, nafsu meminah hutjih bak sipluh kali sertuh bak siribai. Di saat na siribai, iptimoh hut sipluh ribai. Mio tabiarkan hutnyan dan terespon hut nafsunyan, berarti ka merespon bisikan-bisikan syaitan, dan syaitan lebih gampang membisik orang yang memiliki ketimbang dengan orang yang hanya memiliki kelebihan dari kebutuhan pokok. Wa min abwabihil azimah al-bukhlu wa khauful faqri. Masuk daripada pintu syaitan yang raya yang na bak manusia adalah sifat kriat dan takut gasian. Sifat kriat, sulit bernafkah, menginfak harta bak kebaikan, beban bak infak harta bak kebaikan, nyakeun kriat. Olehnya ia kegasian. Patai bayang kegasian, lepah temakut. Hana siap sagai-sagai gasian. Nyo bahaya yang paling raya dan peluang yang paling raya bagi syaitan untuk menyesatkan manusia yang memiliki sifat kikir dan memiliki sifat takut miskin. Fa inna dzalika huwalladzi yamna'ul insan minal infaq fi sabilillah. Karena
Sifat kikir dan takut miskin, itulah sifat yang menghalangi manusia daripada menafkahkan pada jalan Allah. Wa minat tasadduqi 'alal mustahiqin, dan menegah daripada bersedekah di atas orang-orang yang berhak menerima sedekah. Wa yad'u ila idkhar wa kunzu, dan mendorong kepada menyimpan harta, wal kunzu, dan menggudangkannya, wal azabil alim, dan menyeru mendorong kepada azab yang pedih. Wa huwal mau'udu lil mukathirin kama nataqa bihil Qur'anul Aziz. Dan nyankeh urung-urung yang lagenyan, urung yang menghalang diri, menegah diri, menghindari untuk menafkahkan harta bak jalan Allah, urung yang hindari diri sedekah atau urung yang hak terima sedekah, olehnya tergiring gaknya untuk gekubah hartanya, gesimpan hartanya, ia geberet kegatian, nyo mandum-mandumnya akan menggiring kepada azab yang pedih lagi ni janji li Allah bagi orang yang pila-pila harta hangga tim infak kepada jalan kebaikan, hangga pakai untuk kepentingan agama Allah dan ketegakkan kebenaran. Lagi ni pegah li Allah dalam Al-Quran, walladzina yaknuzuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan mereka itu akannya pada jalan Allah, maka kabarkan hai Muhammad akan mereka itu dengan azab yang pedih. Hai Muhammad, pegah tiga urang-urang yang truh-truh harta hang getim cok ge pakai bajalan Allah, ge kirim ke dewa akhirat untuk menjadi fahla akhirat, menjadi modal untuk selama-lamanya di akhirat, tapi ge simpan hino-hidonya, hang ge pakai hartanya untuk ge infak bajalan Allah, nyan petro haba ba urang azab cukup pedih tengah hipreh beh, preh tengah azab pedih di akhirat. Nyan kun Allah dalam Al-Quran, pakan harus menginfak, pakan harus pakai hartanya bak jalan Allah, karena ya munyota putubit hartanya bak jalan Allah tak kirim akhirat akan je kurang gasian dalam dunianya. Padahal takalan kero orang yang paling tim infak bak jalan Allah akan paling berat ngetamah lom yang lain li Allah harta, tetapi bagi orangnya karena sifat kreat ia kegasian terjebak di dalam perilaku dan pola udip yang salah, maka wajib tamita ilmi dan tamujahadah kiban cara beranco begadah bekna sagai-sagai sifat kreat hidup dalam hati getanyo hamba Allah. Bekna bagi tanyo ia kegasian dupna urang gekubah taat, gekubah ibadat, hang getem beramal akhirat, karena selalu hari-hari berjuang cari rezeki, cari uang untuk menghindari miskin masa depan. Padahal dipastikan gara-gara udip yang menan akan miskin masa depan yang sebenarnya, yaitu miskin di dalam kuburan, miskin di padang mahsyar, miskin waktu berhadapan dengan syurga dan neraka. Na'udzubillah, ujung-ujung menjadi penghuni neraka. Wa qala Khaisamah bin Abdurrahman, inna syaitan yaqulu ma ghalabani ibnu Adam ghalbatan fala yaqlubuni ala thalathin. Begah li Khaisamah bin Abdurrahman, bazu syaitan ikun pergi syaitan hai petalu akan lung li anak Adam akan sebagai petalu, maka hai petalu akan lung di atas leher anak Adamnya. Hai petalu lung nah leher perkara yang membuat anak Adam hai petalu lung tabe lung menang dan dia harus diikuti lagi keinginan lung. Dah yang tabe petalu tunduk ke syaitan, dah leher perkaranya an amiruhu ayak khudal mal min ghairi haqqi. Pertama, long yu wajih bui hasilkan harta daripada yang bukan haknya, untuk imita harta bahkan lewat jalan yang halal. Yang bak mita harta untuk merempah harta ada berharam pijet, dan yu mita harta dengan cara-cara yang tidak halal. Waktu perintah oleh syaitan untuk menghasilkan harta dengan cara yang tidak halal, nyohana bantahan liana Adam langsung tertarik. Yang penting kena harta, jadi menghalalkan yang haram untuk menghasilkan harta. Di saat diperintah syaitan, umum anak Adamnya, manusianya tunduk dan mengikuti katanya. Hanali peduli ke haram. Wa infaqahu fi ghairi haqqih, olehnya lum perintah lom ilung untuk keluarkan hartanya bahkan tempatnya,
hal-hal yang hana berfahala dan berfaedah. Mubazir ketimbang i sedekah lebih galak pakai atanyan dia ablo sesuatu yang hana manfaat ke akhirat, baik itu kebutuhan untuk penampilan, gaya baru dan sebagainya, atau untuk bersama-sama orang anggap igop kana pakai ni tanyo hana, sehingga cok hartanya ruh mu pakai yang hana bermanfaat. Yang kedua, yang kele waman ahu min haqqi, lung perintah untuk tegahnya harta daripada haknya. Oleh itham hanijo ke hak yang hak, ke yang hak anjo. Nah, harta wajib zakat, wajib jo ke mustahik zakat, tapi han jo ada perintah untuk you puturut atas nafsu, atas sesuai dengan nafsu, nyan abina aja habis hana apa-apa. Yang baik ke sedekah, nyoba yang bermanfaat, nyan kahan ruh menjauh. Tapi menyoba yang sesuai dengan nafsu, ubena aja yang hansip minta tamah la illam. Nyan ipegah le syaitan. Menyoba heboh hal nyan tabelia kelung. Asai lenggoda tabe got tak respon le benar Adam. Bak minta harta walau dari yang haram, tetap itim hasilkan harta walaupun dengan cara yang haram. Olehnya untuk jo harta ke yang hana manfaat, pada isah le syaitan tabe rohmu patih terikuti. Olehnya untuk bejo kepada yang tempat yang hak roy, nyan pi cocok selalu merespon bisikan syaitan. Waqala Sufyan Suri, laisa li syaitan silahun yuqatilu bihi ibni Adam mithla khawfil faqri. Nepegah le Sufyan Suri, tiada bagi syaitan senjata yang bisa membunuh dengan senjatanya anak Adam, menghancurkan dengan senjatanya anak Adam yang lagi umpama takut kegasin. Sifat perasaan ia kegasin nyo senjata yang paling ampuh bagi syaitan untuk dihancurkan manusia. Pakan minta ilmu agama, alah sibuk dengan minta rezeki. Pakan kejahan semayang, sibuk lu jauh belang. Pakan hanan ya pubuk kebaikan, sibuk lu mekat. Sibuk urusannya urusan je yang mandum-mandum urusannya hanya bertujuan untuk menghindari dari kemiskinan walaupun tetap miskin. Letak urang jahil hana gerempo ilmu, pakai hana minta ilmu, menyata minta ilmu hana masa depan ganyan masuk ji yang ke kaya, masa depan ganyan yang ke yang masuk ji baik gasin ke kan masa depan amalan setelah kematian, yang ke takut gasin menantu yang menggiring manusia dalam kejahilan, yang menggiring manusia lupa kepada Allah, yang menggiring manusia lupa kepada kematian karena takut miskin. Menyoba minta rezeki, ubena wate dan tenaga gampang dikorbankan, tetapi untuk pubut taat perkaya akhirat sulit, pakan gampang karena terlalu takut kepada kemiskinan. Jadi senjata yang paling ampuh syaitan satu-satunya adalah sifat takut masa depan yang miskin. Fa idza qabila dzalika minhu akhadha fil batil. Apabila kai puya kegatin ka manusianyo irespon ka temakut kegatinnya, nyan mengambil syaitan lam batil, nyan langsung lenya giring juga batilan untuk begatin nah nyo ka buat. Oh cara ji meno ka cara kesemengun, meno cara kakhianan, meno cara kalakukan, yang cara-caranya tetap perintah harum mendum-mendum. Tetapi hebat menghindari kemiskinan, harum berharum gede, tidak peduli. Cari-cari alasan membenarkan adanya tak akan hana bersalah. Untuk begatin hanijuk hartanya bak tempat yang semesti jijo, pakai hajo kubah takut gatin. Watakallama bil hawa, dan selalu berbicara hanya yang sesuai dengan nafsu. Nyandu deng pak yang kedua bicara baharta ngan umpun taja-taja. Pakan memang nyan yang sesuai dengan nafsu. Wate tak bicara bahagama nyan haik dengar, atau bea gepegah bahagama juga bea dengar bah kebaikan. Pakan karena kebaikan dan taat hana sesuai dengan nafsu. Yang nak abih wate urang malam padu abih pikiran, padu adeng abih pikiran semiki ke atra yang hak nafsu, abih tenaga korbankan untuk mencapai yang hak nafsu, abih wate dan usia hanya
untuk pencapaian menghindari kemiskinan duniawi tanpa peduli dengan azab dan malapetaka akhirat. Na'udzubillah. Wazanna bi rabbihi zannasu, dan selalu menyangka dengan Tuhannya sangkaan yang buruk. Yang tapi watai kalagian ke Tuhan deh buruk hana ga Tuhan. Pakah hang bi rezeki kelong. Pakah igop na ilung hana. Padahal igaknya gutuh li Tuhan kena donya kan guyak bersama-sama do ngenggop lam hai donya. Tetapi geyu berjuang, berlomba-lomba untuk masuk ke syurga, untuk kebahagiaan akhirat. Igaknya kanyan. Itanyo karuh dayak berlomba untuk yang kegeyu oleh Tuhan. Sementara Tuhan hana ge izin, hana ge bi kabengeh ke Tuhan. Bahkan Tuhan mulai banyak tapi Tuhan untuk sah. Padahal itu sah. Tok kana natruk nafsu yang Tuhan kenyan geyu. Geyu bela ibadat. Kena udek landonya. Dunianya tempat beramal lah investasi akhirat. Kan ya bersaing untuk lebih tampil dari orang lain dalam hal-hal duniawi. Hana merasa rendah dengan kekurangan duniawi. Tetapi yang terjadi dengan orang-orang yang lebih dunia akan tanya merasa rendah. Dengan akibat daripada ia kegasian dan sifat ngengkri. Wa ilahil isyarah biqauli ta'ala, dan kepadanya yang telah kita bicarakan isyarah ngengkeun Allah Ta'ala, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan selalu menjanjikan dan membayang-bayangkan akan kamu akan kemiskinan dan seterusnya memerintah kamu dengan kekejian. Pun dibayang-bayang kegatian, pia-pia kegatian lehnyan langsung igiring lewat rasa takut kegatian kepada hal-hal yang merugikan masa depan abadi manusia. Karena ia kegathillah jahi hansip ilmi, karena ia kegathillah hansip pubuk ta'at, abih rezeki bak mita-mita rezeki mangatruk nafsu duniawi. Na'udzubillah. Semoga Allah nabi taufik dan nabi keinsafan bagi kita hamba. Hana taufik dan hidayah kecuali dari Allah. Allah lah yang memberi petunjuk. Semoga pui yang dibicarakan legure katanya dalam kitabnya bermanfaat ke katanya Ban Bandung, terutama ke luntuan sendiri sebagai hamba Allah yang manteng perlihat petunjuk dan hidayah dari Allah. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.